Halo teman-teman, perkenalkan saya Renhat Barus sebagai salah satu mahasiswa baru Universitas Diponegoro Sekolah Vokasi Departemen Teknologi Industri Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 081. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam algoritma dan pemrograman yaitu mengenai materi perulangan atau loop. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, aku mau nanya dulu nih. Pernah nggak sih teman-teman tuh kayak disuruh sama ibu atau mama untuk beli telur ke warung? Nah, yang diperluin itu malah bukan satu, malah lebih dari satu. Jadi kita harus bolak-balik. Nah, dalam pemrograman kita bisa menggunakan fungsi atau istilah looping atau perulangan agar otomatis bekerja gitu, agar terus ngulang-ngulang dibanding kita bolak-balik capek gitu. Langsung saja kita masuk ke materinya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materinya yaitu mengenai perulangan atau looping. Jadi untuk pengertiannya, perulangan itu adalah urutan instruksi yang akan dijalankan apabila suatu kondisi terpenuhi. Mudahnya itu, perulangan adalah salah satu metode di mana kita itu menyuruh komputer atau program untuk menjalankan baris kode yang sama secara berulang kali. Jadi contoh analoginya misalkan pada kehidupan nyata kita itu harus mengatakan halo sebanyak 10 kali. Dibanding kita mengucapkan halo halo halo, suara kan jadi habis. Nah, program bisa mempermudah dengan cara kita memerintahkan program. Ibaratkan itu tolong katakan halo sebanyak 10 kali ataupun sekian kali gitu bahasa mudahnya teman-teman. Nah, dalam bahasa pemrograman Python itu sendiri, perulangan itu terbagi menjadi dua, yaitu perulangan for dan juga perulangan while. Dalam bahasa pemrograman lain, terdapat juga jenis perulangan lainnya, seperti do while dan juga yang lainnya. Namun, dikarenakan pada saat ini fokus pembelajaran kita masih berbasis Scratch dan juga Python, jadi kita bahas apapun yang berkaitan mengenai Scratch dan juga Python itu sendiri. Oke. Nah, di sini terdapat satu flowchart, teman-teman. Sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai flowchart. Apa itu flowchart, simbol-simbolnya ada apa saja. Nah, sebagai pengantar di sini dapat kita lihat bahwa terdapat blok start di sini, lalu kemudian program itu menginisialisasikan atau mendeklarasikan variabel i dengan nilai 0. Langsung di sini masuk ke pengkondisian atau decision, yang dimana program itu mengecek apakah i-nya itu lebih kecil dari 10. Jika iya, maka dia akan mengeprint nilai i itu sendiri. Kemudian terdapat proses i++ atau dapat dikatakan increment, yaitu penambahan nilai. Jadi, semisal nih, awalnya itu kan i-nya itu 0. Dicek apakah i itu lebih kecil dari 10, otomatis iya kan, 0 itu lebih kecil dari 10. Otomatis dia akan mencetak nilai dari i itu yaitu 0, kemudian nilai i ini akan berubah nilainya atau dijumlahkan sebanyak 1. Jadi awalnya 0 dijumlahkan atau diinkrementkan, jadi nilai i di sini adalah 1 ya teman-teman. Kemudian dicek lagi ke decision atau kondisional, apakah i lebih kecil dari 10? Jawabannya iya teman-teman, karena 1 masih kecil dari 10. Kemudian dia dicetak lagi si i-nya yaitu bernilai 1, dijumlahkan lagi dan proses ini berulang dan proses ini akan berakhir ketika nilai i-nya itu lebih kecil dari 10, yaitu ketika nilai i-nya adalah 9. Jadi program ini sederhananya itu mengecek apakah i itu sudah melebihi batas 10 atau belum. Nah, jadi program akan mencetak angka 0, 1, 2, sampai 9 yang dimana 9 itu batas akhir ataupun batas nilai i-nya yang dimana kurang dari 10. Dengan begitu, program akan berakhir di saat i lebih kecil atau melebihi batas 10. Oke. Jadi, perulangan itu saya tekankan lagi untuk menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Dalam Python juga terdapat dua perulangan, yaitu perulangan for dan juga while. Kalau for itu disebut counted loop ataupun perulangan yang terhitung, sedangkan perulangan while disebut uncounted loop ataupun perulangan yang tak terhitung. Nah, perulangan for itu digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya,
sedangkan while itu digunakan untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai iterasi lagi teman-teman. Jadi iterasi pada list ini juga ada kaitannya dengan perulangan. Di sini dapat dilihat terdapat baris kode menggunakan kata kunci for, yang dimana sebagai salah satu jenis perulangan di Python. Jadi iterasi pada list itu artinya kita melakukan perulangan untuk membaca, memproses, ataupun memanipulasi setiap elemen di dalam list. Selanjutnya, pola dasar iterasi itu terbagi menjadi 3, yaitu ada sequential access ataupun akses berurutan, baik itu dari yang kecil ke besar ataupun sebaliknya. Yang kedua adalah index based iteration ataupun berdasarkan indeks yang dimulai dari 0 dalam bahasa pemrograman, sedangkan dalam Scratch itu dimulai dari 1. Dan yang terakhir adalah yaitu condition based iteration ataupun berdasarkan kondisi, baik itu kondisi if, else if, dan juga else. Nah, di sini terdapat baris kode, terdapat 3 baris, yaitu baris pertama itu mendeklarasikan list dengan nama angka yang di dalamnya itu terdapat nilai 3, 6, dan juga 9. Kemudian di sini itu kita melakukan perulangan untuk mencetak item yang berada di dalam list angka itu sendiri. Kita di sini mengetikkan for item in angka, kita akan mengeprint isi item itu sendiri dalam list angka. Jadi program akan mencetak list dari list yang bernama angka, yaitu nilai 3, 6, dan juga 9. Oke, di sisi lain kita juga bisa mengtransformasi list baru dari list lama. Jadi transformasi list itu adalah membuat list baru dengan memproses isi dari list lama. Nah, prinsipnya itu kita mengambil setiap item, kemudian kita akan melakukan operasi tertentu, kemudian kita akan menaruhnya ke dalam list yang baru. Nah, pola umumnya juga terdapat 3, yaitu mapping, filtering, dan juga aggregation. Nah, untuk mapping itu atau pemetaan, kita itu mengubah setiap item menjadi bentuk baru. Misalkan itu adalah mengkuadratkan angka, menjumlahkan angka dengan 1, mengubah huruf non-kapital menjadi kapital, dan juga yang lainnya. Untuk filtering, seperti namanya, kita akan menyaring, yang dimana kita hanya ingin memilih beberapa item yang memenuhi kondisi tertentu. Misalnya kita hanya mengambil angka genap dengan menggunakan fungsi modulus ataupun sisa bagi. Terus juga mungkin kita akan memilih item yang dimana kasusnya itu mengambil nilai di atas 70. Dan yang terakhir ada aggregation, yang dimana itu kita tidak membuat list baru penuh, tetapi menghasilkan satu nilai ringkas dari list yang lama, seperti menjumlahkan total ataupun sum, rata-rata atau average, dan juga nilai maksimum dan minimum. Oke, nah di sini contohnya ya teman-teman. Untuk mapping, di sini saya memiliki list bernama angka dengan di dalamnya terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian di sini saya mendeklarasikan list baru bernama kuadrat dengan list kosong. Di sini saya baru menggunakan fungsi for atau perulangan untuk mentransformasikan list baru dari list lama. Nah, di sini for x in angka, kita akan mengkuadratkan nilai dari list angka itu sendiri. Di sini menggunakan fungsi append. Jadi di sini itu ibaratkan programnya akan mengkuadratkan setiap angka yang berada di dalam list bernama angka, baik itu 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Jadi outputnya itu adalah akan 1, 4, 9, 16, 25, dan juga 36. Jadi kuadrat dari masing-masing angka yang ada di dalam list bernama angka ini sendiri. Selanjutnya untuk bagian filtering, di mana di sini itu adalah program untuk menentukan apakah bilangan tersebut bilangan genap ataupun ganjil menggunakan fungsi modulus ataupun sisa bagi. Nah, jika dia sisa baginya sama dengan 0, maka dia adalah bilangan genap. Jika tidak, maka dia adalah bilangan ganjil. Di sini menggunakan perulangan yang di dalamnya terdapat kondisional if else. Dan untuk terakhir aggregation, di sini programnya itu adalah menghitung total semua angka dan juga rata-rata angka dari list bernama angka itu sendiri. Oke, kita masuk ke intinya. Jadi seperti yang sudah saya katakan bahwa perulangan itu dalam Python terbagi menjadi 2, yaitu for dan juga while. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk perulangan for dulu. Nah, bentuk umumnya itu adalah for indeks keberapa di dalam range apa,
maka akan dijalankan kode ini dan juga kode seterusnya. Sedangkan jika di luar jangkauan bagian for atau perulangan, maka kode tersebut tidak akan diulang dikarenakan berada di luar for. Jadi seperti sebelumnya, kita harus mengutamakan indentasi ya teman-teman, menjorok ke kanan sebesar 1 tab. Nah, untuk contoh programnya, di sini saya memiliki variabel ulang dengan nilai 10 menggunakan fungsi perulangan for i in range ulang, for i in range 10, maka dia akan mencetak perulangan ke sekian atau nilai dari indeks i itu sendiri. Begitu. Di sini kita menentukan banyak perulangan sebanyak 10 kali, lalu terdapat variabel i untuk menyimpan indeks, dan terdapat fungsi range yang akan membuat list range dari 0 sampai 10. Oke, nah ini untuk implementasinya seperti yang sebelumnya, yaitu mengenai iterasi. Di sini kita mengeprintkan isi dari list bernama item yang di dalamnya terdapat 4 nilai string, yaitu kopi, nasi, teh, dan juga jeruk. Oke, nah kita juga bisa mengetahui urutan iterasi for dengan list. Nah, kita itu menggunakan fungsi enumerate namanya teman-teman, yang dimana fungsi enumerate itu akan mengekstrakan 2 buah nilai, yaitu nilai indeks dan juga item. Untuk nilai indeks itu adalah nilai urutan iterasi keberapa, untuk item itu adalah nilai dari list itu sendiri. Di sini saya memiliki list kota yang di dalam terdapat nilai string Jakarta, Surabaya, Depok, Bekasi, Solo, Yogyakarta, Semarang, dan juga Makassar. Nah, di sini kita menggunakan fungsi enumerate dan kita itu mempastikan list bernama list kota itu sebagai parameternya teman-teman. Nah, kita juga mengekstrakan 2 buah nilai yang kita kasih nama i dan juga kota. Makanya di sini kita mencetakkan parameter i dan juga kota itu sendiri. Oke, perulangan for juga bisa dilakukan menggunakan fungsi range seperti sebelumnya, yang dimana dengan fungsi range itu kita bisa melakukan perulangan dari 0 sampai kurang dari nilai range yang kita definisikan. Nah, contohnya di sini itu adalah 5, kita batasin sampai 5 saja. Sehingga outputnya atau hasil perulangan dari kode ini adalah mencetak angka 0 sampai 4, dikarenakan indeks mulai dari 0 ya teman-teman. Oke, selanjutnya terdapat juga fungsi break dan juga continue. Kita itu bisa menginterupsi dan juga meng-skip suatu iterasi pada perulangan. Yang dimana break itu untuk menginterupsi dan continue itu untuk meng-skip ke iterasi selanjutnya. Di sini kita menggunakan fungsi continue, yang dimana jika i-nya itu bernilai 15, maka dia akan dilewat dan akan mencetak angka selanjutnya. Di sini itu range-nya dari 10 sampai 20. Namun di sini kita memiliki kondisi bahwa jika nilai i-nya itu 15, kita akan meng-skip ke iterasi selanjutnya. Jadi otomatis langsung mencetak angka 16 di sini teman-teman. 14 langsung 16 dikarenakan kita meng-skip iterasi ke 15 begitu. Nah, untuk di sini kita menggunakan fungsi break yang dimana untuk menginterupsi ataupun memberhentikan secara paksa suatu perulangan. Jika dia i-nya bernilai 15, maka program akan selesai. Jadi outputnya hanya 10, 11, 12, 13, dan juga 14. Oke, lanjut ke yang kedua, yaitu mengenai perulangan while. Bentuknya itu jika kondisinya true, maka akan dijalankan kode tertentu. Di sini terdapat contoh kode yang dimana terdapat 2 variabel, yaitu variabel jawab berisikan nilai string ya dan variabel hitung dengan isi nilai integer 0. Nah, while jawab sama dengan ya, nilai variabel hitung tersendiri akan bertambah 1. Nah, kemudian terdapat juga pertanyaan apakah akan mengulangi atau tidak. Jika dia menginputkan ya, maka nilai dari variabel hitung sendiri akan bertambah 1 lagi ya teman-teman. Jadi ketika jawab sama dengan ya, variabel hitung akan berjumlah 1, bertambah 1. Dan jika user menginputkan ya pada saat pertanyaan ulang lagi atau tidak, maka prosesnya akan terus berulang sampai dia menginputkan jawaban selain ya, baik itu tidak ataupun berupa huruf yang lainnya. Jadi program ini akan terus berulang ketika user mengetikkan atau menjawabkan ya.
Oke, nah di sini juga terdapat bentuk lain menggunakan kata kunci break, yang dimana pertama itu menentukan variabel untuk menghitung, dan kita menentukan kapan perulangan berhenti. Nah, kalau pengguna menjawab tidak, maka perulangan akan terhenti. Sedangkan dia menjawab ya seperti yang sebelumnya akan terus berlanjut. Kemudian kita juga melakukan perulangan dengan while, kemudian juga menambahkan satu variabel hitung setiap kali mengulang, lalu menanyakan kepada pengguna atau user apakah mau berhenti mengulang ataupun tidak. Oke, nah kalau dalam bahasa Scratch itu fungsi blocks untuk mengulangi atau perulangan itu sendiri adalah bernama repeat until ya teman-teman. Nah dia itu akan mengecek ataupun mengulang terus sampai kondisinya itu bernilai true, yang dimana berkebalikan dari while di Python yang berjalan selama kondisinya itu masih true. Nah, contohnya di sini ada when green flag click, repeat until skornya itu 10. Makanya skor akan berjumlah satu terus. Di sini harusnya terhadap deklarasi atau inisialisasinya dulu teman-teman, seperti skor itu nilainya 0. Nah, jika nilai skor itu 10, maka nilai variabel dari skor akan bertambah atau menjadi penjumlahan 1 setiap eksekusi dari perulangannya itu sendiri. Oke, selanjutnya untuk perbedaan perulangan for ataupun while, ya di mana while loop itu bergerak melakukan sesuatu berdasarkan kondisinya. Nah, contoh kasusnya itu, jika nilai A masih di bawah 5, maka kita akan menampilkan nilai A itu. Nah, kalau enggak, kita itu outputnya tidak ada lagi dan while loopnya itu selesai. Nah, hal ini itu bisa didukung dengan arti dari while yang artinya ketika ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk for loop yang dimana dia itu melakukan sesuatu berdasarkan keanggotaan. Untuk while berdasarkan kondisi, sedangkan loop itu berdasarkan keanggotaan. Yang dimana untuk setiap anggota dari list angka, kita akan menampilkan dengan fungsi print. Hal ini itu tentu didukung dengan arti dari statement for loop itu for item ya teman-teman dalam bahasa pemrograman Python, yang artinya itu adalah setiap item yang ada di dalamnya itu variable, dan arti kata for itu sendiri adalah untuk. Jadi while itu ketika, for itu untuk. Nah, ini merupakan perbedaan antara perulangan for, while, dan juga repeat until pada Scratch. Untuk konsep for ataupun repeat, jadi di Scratch kita dapat menggunakan fungsi repeat ataupun repeat until. Untuk Python kita menggunakan fungsi for i in range sekian parameter tertentu. Untuk while kita di Scratch menggunakan blok repeat until dengan kondisi tertentu. Untuk di Python kita menggunakan baris kode while, kondisinya apa. Dan untuk konsep repeat until, untuk di Scratch sama menggunakan fungsi atau blok repeat until, dan Python itu while not condition ataupun kebalikannya. Nah, jadi simpelnya itu for atau repeat itu perulangan terbatas, while itu adalah perulangan sama kondisi benar, dan repeat until itu perulangan sampai kondisi menjadi benar. Baik, sekian saja materinya. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan program baik itu di Scratch ataupun Python yang mengenai ataupun berkaitan dengan materi perulangan atau looping itu sendiri. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja praktik mengenai perulangan atau looping, tepatnya dalam bahasa pemrograman Python. Di sini saya menggunakan Replit ya teman-teman. Nah, pertama itu untuk mengenai perulangan for dengan range. Di sini saya memiliki kodenya. Oke, nah kodenya sederhana aja teman-teman. Yang dimana menggunakan fungsi loop for i in range dengan parameter 5, maka dia akan mencetak perulangan ke nilai dari indeks ataupun i itu sendiri. Nah, kita coba run saja di sini teman-teman. Oke, di sini program akan mencetak kalimat bertuliskan perulangan ke sekian dengan variabel i ataupun indeks dari pemrograman itu sendiri. Nah, perlu diingat bahwa indeks dalam bahasa pemrograman Python ataupun yang lainnya dimulai dari 0, sedangkan dalam Scratch itu dimulai dari 1. Nah, di
Di sini range-nya itu memiliki parameter 5. Jadi for i in range ataupun berada di kawasan 5, maka dia akan mencetak perulangan ke indeks sekian selama dia itu masih di kawasan angka 5. Di sini dia memulai dari indeks ke 0, dia akan memprint ataupun mencetak keterangan perulangan ke 0, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya untuk perulangan while. Nah, di sini saya memiliki kodenya yang dimana kodenya itu adalah memiliki variabel dengan nama angka yang di dalamnya itu terdapat nilai yaitu 0. Di sini menggunakan perulangan while yang dimana kodenya itu adalah while angka kurang dari 5, atau jika diartikan ketika angka kurang dari 5, maka program yang akan dieksekusi adalah program akan mencetak angka sekarang itu angka berapa, dan angkanya itu akan diiterasikan, yaitu akan dijumlahkan sebanyak 1 kali ataupun ditambahkan nilai agar tidak infinite loop ke seterusnya. Jadi ibaratkan angka plus sama dengan 1 itu adalah sebagai counternya. Di sini kita langsung coba run saja. Oke, jadi analoginya itu ataupun penjelasannya, awal-awal kita itu memiliki variabel angka dengan nilai 0. Nah, 0 itu kan kurang dari 5. Otomatis dia akan mengecek dan juga memprint jika kondisinya true, angka sekarang adalah angka berapa, yaitu masih 0 kan. Kemudian baris kode di bawahnya angkanya itu akan diinkrementkan, ditambahkan nilainya menjadi 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Berulang lagi, dicek apakah 1 itu kurang dari 5. Iya, jadi angka sekarang itu 1 dan program akan berhenti ketika nilai angka itu adalah 4, yang dimana kurang dari 5. Jadi hasilnya atau outputnya angka sekarang adalah 0, 1, 2, 3, dan juga 4. Begitu teman-teman. Nah, di sini juga ada analogi singkat dari fungsi perulangan dalam Python, yang dimana kita itu mencetak ataupun menginformasikan apakah bilangan tersebut itu termasuk bilangan genap ataupun tidak. Nah, di sini kita itu memiliki range 1 sampai 11 dan di dalamnya itu terdapat proses pengecekan dengan fungsi modulus ataupun sisa bagi. Jika modulus 2 atau sisa bagi 2 dan nilainya itu 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Langsung saja kita run. Oke, di sini dikarenakan range-nya itu 1 sampai 10, jadi dia akan mengecek jika sisa bagi ataupun modulus bagi 2 itu dia menghasilkan nilai 0, maka dapat dikatakan angka tersebut adalah bilangan genap. Nah, sebelumnya dia itu mengecekkan angka dari 1 dulu. Nah, 1 itu kan sisa baginya tidak ke 0, jadi dia tidak akan dicetak. Sedangkan 2 sisa baginya itu 0, jika dibagi 2, otomatis dia akan mencetak 2 adalah bilangan genap, sampai batasnya itu adalah 10 ya teman-teman, dikarenakan range 1 sampai 11. Nah, di sini juga terdapat program tebak angka sederhana, yang dimana di sini kita mendefinisikan nilai tebakan ataupun rahasianya itu adalah 7. Nah, di sini menggunakan fungsi while, di sini juga menggunakan operator seru sama dengan, ataupun di sini itu operator assignment ataupun assign variable, yang dimana di sini itu mengartikan tidak sama dengan. Jika sama dengan kan diartikan sama dengan. Jika terdapat tanda serunya, dia mengartikan tidak sama dengan. Nah, ketika tebakan itu tidak sama dengan rahasia, maka program akan meminta inputan masukkan tebakan angka 1 sampai 10 dan disimpan di variabel tebakan. Nah, jika inputan tersebut lebih kecil dari angka rahasia yang sudah ditetapkan yaitu 7, maka dia akan memberi informasi terlalu kecil. Jika tebakannya itu lebih besar dibanding angka rahasia, itu dia menginformasikan terlalu besar. Jika tidak terpenuhi dua kondisi ini, yaitu baik itu lebih kecil dari angka rahasia ataupun lebih besar, berarti tebakan yang diinputkan oleh user benar ataupun nilainya itu sama. Begitu teman-teman. Langsung saja kita demokan. Oke, di sini misalkan kita demokan yang salah 2. Nah, dikarenakan 2 itu lebih kecil dari angka rahasia, maka dia akan mencetak
terlalu kecil. 8 terlalu besar, dikarenakan angka 8 ataupun dalam variabel tebakan itu lebih besar daripada variabel rahasia yang bernilai 7. Jika di sini kita inputkan 7, oke, selamat tebakan kamu benar, yang dimana nilai 7 ini sesuai dengan angka rahasia yang sudah ditetapkan, yang dimana tidak lebih kecil ataupun tidak lebih besar dari nilai variabel rahasia itu sendiri. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan program script sederhana yang dimana kita itu akan mengecek ataupun mencoba mengenai transformasi list baru dari list lama ya teman-teman. Nah di sini tuh terdapat dua list, yaitu list bernama number list A dan juga number list B. Nah, di mana program ini itu sederhananya adalah menjadikan number list B itu isinya adalah hasil perkalian number list A dengan angka 2. Nah, jadi programnya itu adalah when green flag click, kita akan mendelete semua isi ataupun nilai yang ada di dalam number list B. Dan kemudian kita akan mengset indeksnya itu menjadi 1, kita akan mengulang sebanyak jumlah dari list bernama number list A itu sendiri, yaitu berjumlah 5. Jadi kita akan mengulangnya 5 kali, ataupun di sini kita menggunakan baris kode length of number list A, yaitu panjang dari list A itu sendiri sebanyak 5. Kemudian di dalamnya kita akan mengkalkulasikan yang dimana item indeks pertama dari list A itu akan dikali 2 dan kita akan menambahkannya ke list B itu sendiri. Kemudian indeksnya akan bertambah 1 selama kondisinya itu ataupun diulangi sebanyak 5 kali sesuai dengan adanya panjang dari number list A itu sendiri. Jadi di sini ketetapan nilai dari number list A itu ada 4, 8, minus 6, 10, dan juga 7. Kemudian program akan mengosongkan list B itu sendiri menggunakan fungsi delete all of number list B. Kemudian dia akan menambahkan item baru ke list B yang sudah kosong itu tadi, yaitu indeks pertama sampai kelima dari number list A akan dikali 2, yaitu 4 akan dikali 2 menjadi 8, 8 dikali 2 menjadi 16, min 6 akan dikali 2 menjadi min 12, dan seterusnya. Mari saja langsung kita jalankan di sini teman-teman. Oke. Nah, sebelumnya itu kita dalam program mendelete ataupun menghapus semua number list B. Jadi otomatis nilai di sini adalah awalnya 0 semua ya teman-teman. Kemudian masuk ke program yang dimana masing-masing nilai dari indeks pertama sampai kelima dari list number list A akan dikali 2 dan terdapatlah list baru yaitu number list B hasil operasi perkalian 2 dikali number list A itu sendiri. Oke, untuk implementasi pada Python-nya mari saja langsung kita buat. Oke, di sini saya sudah berhasil membuat programnya. Yang pertama, kita membuat list bernama angka A. Di dalamnya terdapat nilai 2, 4, 6, 7, dan juga 8. Terus kita membuat list dengan nama angka B, list kosong. Kita masuk ke perulangannya. For angka in angka A ataupun angka di dalam list bernama angka A, maka kita akan mengisi ataupun mengappend nilai dari angka B secara menggunakan metode append, yaitu dari depan, yaitu angka dikali 2. Jadi langsung saja kita run di sini teman-teman. Oke, dapat dilihat nilainya itu untuk list A itu adalah 2, 4, 6, 7, dan 8. Sedangkan untuk list B itu sendiri adalah hasil perkalian antara nilai masing-masing dari list angka A dikalikan dengan 2, yaitu 2 dikali 2, 4, 4 dikali 2, 8, 6 dikali 2, 12, 7 dikali 2, 14, dan terakhir 8 dikali 2, yaitu 16. Jadi di sini kita berhasil mentransformasikan list baru dari list lama ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini terdapat sebuah project yaitu project untuk memesan makanan ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskannya. Yang pertama-tama untuk pada bagian di Scratch.
Nah, di sini kita memiliki beberapa variabel, yaitu variabel continue ordering yang isinya itu bernilai true ataupun false, yaitu terdapat juga variabel pizza choice dan juga total price. Nah, selanjutnya kita juga memiliki list, yaitu available pizza dan juga pizza order. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagian kode programnya. Jadi, pertama-tama ketika bendera hijau diklik, kita akan menghapus seluruh isi dari list bernama pizza order. Kita juga menyembunyikan variabel continue ordering di bagian tampilan layar di sini, teman-teman. Kemudian kita mengset atau mendeklarasikan total price-nya itu menjadi 0. Kemudian kita akan mengatakan hello dan akan menunggu 2 detik dan kita men-setting variabel continue ordering itu bernilai true. Kemudian kita di sini menggunakan materi perulangan, kita menggunakan blok repeat until continue orderingnya itu false. Kondisinya sekarang itu true, otomatis kode di ini akan dijalankan dikarenakan kondisi ataupun nilai dari continue orderingnya itu belum false. Makanya di sini dijalankan di mana program akan menanyakan apakah kita akan menambahkan pizza, iya atau tidak. Nah, jika kita menjawab iya, program akan menanyakan pizza apa yang ingin kita tambahkan. Oke, selanjutnya pizza choice itu akan menampung inputan ataupun jawaban dari user itu sendiri. Dan pizza choice itu akan ditambahkan ke list bernama available pizza dan juga ke list pizza order. Dan total price-nya itu akan berubah menjadi 10, bertambah 10. Kemudian program menambahkan keterangan, menambahkan pizza apa yang telah kita inputkan ke list available pizza dan program akan menunggu 2 detik. Nah, jika jawaban do you want to add pizzanya itu adalah selain yes atau kode else, makanya continue ordering-nya itu dia bernilai false. Otomatis bagian kode ini itu tidak akan dijalankan kembali. Jadi dia itu hanya menjalankan ataupun mengulang repeat until nilainya itu false. Oke. Nah, selanjutnya di akhir program itu memberi keterangan kita itu harus membayarkan senilai berapa dalam bentuk euro dan program akan menanyakan apakah kita ingin menambahkan tip sebesar 0 sampai 25% dan akan menunggu. Nah, di situ juga program akan mengset total harganya itu menjadi total harga ditambahkan total harga dikali tipnya itu berapa persen dibagi 100, dikarenakan persen itu artinya kan per 100, teman-teman. Nah, kemudian terakhir program akan mengatakan thank you, the price is now berapa euro dan pizza akan segera datang. Oke, langsung saja kita di sini run saja. Oke, hello kata program. Apakah kamu ingin mendapatkan pizza? Kita misalkan yes. Pizza yang kita mau misalkan pizza pepperoni. Oke, nah di sini kita memilih pizza pepperoni, otomatis variabel pizza choice berubah nilainya menjadi pepperoni dan harganya itu adalah satunya itu adalah 10, otomatis total price-nya itu 10. Misalkan kita ingin membelinya lagi, yes. Nah, kita itu sekarang ingin membeli yang Napoli. Oke, otomatis di sini kita memiliki dua pizza yaitu pepperoni dan juga Napoli dengan total harga 20. Di sini kita ketikkan no. Oke, nah di sini terdapat keterangan kita harus membayar senilai 20 euro. Kita ditanyakan apakah ingin memberikan tip atau tidak. Misalkan tidak, kita inputkan 0, otomatis harganya adalah harga awal tadi. Seandainya kita menginputkan nilai pada pertanyaan akan menambahkan tip, maka akan dikalkulasikan di sini, yang dimana total price-nya itu adalah total price ditambah total price dikali answer dibagi 1000 ataupun persenannya. Oke, itu untuk di bagian Scratch. Selanjutnya di sini saya akan mendemokan di dalam bahasa pemrograman Python di Replit.
Oke teman-teman, di sini saya sudah berhasil membuat programnya. Di sini saya memodifikasi yang dimana menu makanannya itu adalah berkaitan dengan jenis-jenis nasi goreng. Langsung saja di sini kita demokan. Oke, terdapat error ya teman-teman. Kita lihat errornya itu ada di line 28. Oke, di sini tidak perlu tanda kutip. Langsung kita run ulang. Oke, nah. Oke, program di sini akan mencetak keterangan daftar nasi goreng yang tersedia apa saja dan program menanyakan apakah kita ingin memesan atau tidak. Kita inputkan ya. Nah, program akan menanya kita akan memesan menu berapa. Misalkan kita ingin memesan menu nasi goreng ayam, kita inputkan 0. Kita akan memesan lagi, misalkan mamah nitip nasi goreng kambing, kita inputkan 1. Kita inputkan lagi, misalkan papa nitip nasi goreng telur angka 4. Oke. Pesanan kita hanya senilai 3 item saja, di sini kita inputkan tidak. Oke, jadi program di sini mengatakan kita itu memesan apa saja, nasi goreng ayam, kambing, dan juga nasi goreng telur. Dan total harga yang harus dibayar itu 60.000 dikarenakan harga satu porsinya adalah 20.000 dikali 3 60.000. Nah, di sini ditanyakan apakah akan memberi tip atau tidak. Misalkan kita akan memberikan tip 10%. Oke, jadi total yang harus kita bayarkan adalah senilai 66.000. Dikarenakan 10% dari 60.000 merupakan 6.000. Jadi kita akan memberikan tips senilai 66.000 dan total yang harus kita bayarkan adalah senilai 66.000. Baik, begitu saja untuk demonstrasi untuk project food delivery service ini pada bahasa pemrograman Python. Oke teman-teman, selanjutnya juga di sini ada pengembangan sedikit dari proyek sebelumnya. Yang dimana di proyek Scratch sebelumnya itu di sini ditambahkan lagi validasi ya teman-teman. Yang dimana di sini kita terdapat atau membuat variabel baru yaitu bernama valid tip. Yang dimana awal itu di set menjadi false. Nah, dia itu akan mengalami perulangan menggunakan fungsi repeat until ketika valid tipnya itu bernilai true. Jika bernilai true, maka program akan menanyakan kita akan memberikan tips sebesar apa dari range 0 sampai pun 25. Nah, di sini terdapat validasinya menggunakan conditional if else. Nah, yang dimana jika kita menginputkan lebih dari min 1 dan juga kurang dari 26, maka set validnya itu bernilai true. Jika tidak, maka program akan memberikan keterangan atau pengingat kita harus menginputkan angka yang benar. Nah, jika dia sudah bernilai true, maka total price-nya akan dikalkulasikan sama seperti sebelumnya, yaitu total price ditambah dengan total price dikali answer dibagi 1000. Dan terakhir, program akan memberikan keterangan ucapan terima kasih dan juga memberikan keterangan harga akhir yang harus kita bayarkan setelah kita menambahkan tip. Langsung saja di sini kita demokan, mengecek apakah validasinya benar atau tidak di sini. Kita akan memesan pizza, kita memesan misalkan pizza nomor 4. Oke, kita akan menambahkan lagi, misalkan kita nomor 5 ataupun Napoli. Oke, di sini kita cukup memesan 2 pizza saja. Oke, kita harus membayar senilai 20 euro di sini dan ditanyakan apakah akan memberikan tip atau enggak. Misalkan kita akan memberikan tip senilai 10%. Oke, 10% dari 20 itu merupakan 2%. Jadi total yang harus kita bayarkan adalah 22. Oke, di sini kita akan mengetes jika kita menginputkan nilai selain lebih besar dari min 1 dan lebih dari 26. Dan ya lebih dari 25 maksud saya. Oke, misalkan di sini kita run saja. Oke, di sini saya akan menginputkan nilai 26 yang dimana keluar dari rentang angka 0 sampai 25. Oke, di sini program mengatakan please provide a correct number, yang dimana kita harus menginputkan nilai lebih dari min 1 dan juga kurang dari 26. Selanjutnya untuk bahasa pemrograman Python kita juga dapat menambahkan validasinya.
Oke, di sini coba kita run. Apakah ingin memesan? Ya, kita akan memesan nasi goreng ayam 1, nasi goreng kambing 1, dan terakhir nasi goreng telur 1. Oke, berapa persen tip yang ingin Anda berikan? Misalkan 10%. Oke, sesuai ya. Kita harus membayarkan 66.000, yaitu pajaknya sebesar 6.000, bukan pajak, tip yang akan diberikan. Nah, di sini kita tes apakah validasinya benar atau tidak. Oke, di sini kita harus menginputkan tip. Misalkan saya menginputkan 26, yang dimana 26 itu kan melebihi rentang. Jadi langsung kita inputkan. Oke, di sini keterangannya adalah masukkan angka antara 0 sampai 25. Baik, sekian saja pemaparan dan juga demonstrasi program yang dapat saya sampaikan pada video mengenai perulangan. Dengan begitu, saya ucapkan terima kasih.